selama ini kalau danau kami tidak dilindungi, semakin hari danau kami semakin habis. Melihat kondisi danau kita sudah seperti ini, ya tentu pertama kita akan perjuangkan hak danau ini untuk kembali ke masyarakat adat. Ini sudah digali, sudah dieksploitasi oleh perusahaan, sudah diambil boksitnya, jadi kondisinya sudah seperti ini. Kalau dulu masih hijau. Foto udara yang kita lakukan sekarang, hasilnya mereka bisa mendapatkan lebih jelas di mana wilayah mereka yang dari asalnya hutan kemudian berubah menjadi areal yang kering dan tandus. Kami juga melakukan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mulai membaca anggaran, kemudian mengadvokasi anggaran. Nah, masyarakat mulai memantau pelaksanaan anggaran dan pembangunan. Dengan panjang mencapai 1.143 km, Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan Barat menjadi sungai terpanjang di Indonesia. Sebagai sungai terpanjang, keberadaan Sungai Kapuas menjadi sangat vital. Secara turun-temurun, warga yang hidup di sekitar sungai memanfaatkan sungai untuk kehidupan sehari-hari. Maka bisa dibayangkan jika sungai mengalami kerusakan, dapat dipastikan akan berdampak pula bagi kehidupan warga. Tayan Hilir adalah salah satu kecamatan yang terletak di sekitar Sungai Kapuas. Kecamatan ini bagian dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Tayan Hilir mayoritas adalah suku Dayak dan Melayu. Sebagian besar dari mereka masih memegang teguh tradisi dan menjaga keharmonisan hidup dengan alam. Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, daerah Tayan Hilir termasuk dalam kawasan khusus industri, terutama perkebunan dan pertambangan. Seiring masuknya investasi di perkebunan dan pertambangan, banyak warga mulai melepas lahan yang mereka miliki untuk ditanami sawit maupun untuk kegiatan pertambangan tanpa memahami lebih jauh potensi dampak yang ditimbulkan. Seperti yang terjadi pada 3 desa di Kecamatan Tayan Hilir, yaitu Desa Subah, Desa Pedalaman, dan Desa Sejotang. 3 desa ini adalah desa yang mengalami kerusakan akibat adanya kegiatan industri ekstraktif yang tidak terkendali. Berlokasi di tepian Sungai Kapuas, inilah Desa Subah. Warga di sini mempercayai area keramat yang digunakan sebagai tempat memohon berkah yang disebut pedagi. Salah satunya adalah Bukit Sato. Bukit Sato merupakan pedagi tertua yang ada di Desa Subah. Bukit Sato yang dahulu hijau kini rusak akibat aktivitas penambangan. Waktu awal tambang masuk itu, terutama di Bukit Sato, itu terjadi pro kontra masalah pedagi itu. Dan sempat juga saya menulis surat menghimbau kepada pihak perusahaan bahwa Munggu Sato itu perlu
jaga karena di sana ada aset budaya sepertinya pedagi. Jadi juga ada serapan mata air. Tapi nyatanya kita tidak bisa berbuat banyak. Ini sudah digali, sudah dieksploitasi oleh perusahaan, sudah diambil boksitnya. Jadi kondisinya sudah seperti ini. Kalau dulu masih hijau. Dan saya merasa sangat kecewa sekali sebagai orang yang penduduk asli di sini karena melihat keadaan investasi yang seperti ini, yang masuk tidak memberi suatu kontribusi yang baik juga terhadap masyarakat, tapi malah meninggalkan hal-hal yang berdampak buruk bagi masyarakat. Masuknya tambang dan perkebunan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi warga. Namun harapan itu tampaknya masih jauh. Desa Subah yang potensi sumber daya alamnya cukup kaya, namun ironis, beberapa fasilitas penting bagi warga masih sangat minim. Hanya ada satu sekolah dasar negeri yang melayani pendidikan anak-anak dari 7 dusun yang ada di Desa Subah. Secara fisik, bangunan SD Negeri 7 Subah ini lebih mirip dengan bedeng sementara, jauh dari sebutan sebagai gedung sekolah. Jumlah murid di sekolah ini mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 tak lebih dari 20 siswa. Hanya ada satu orang guru yang melayani pendidikan bagi anak-anak SD di sini. Ngajar sendiri aja, setiap hari sendirian. Dari awal sih memang pengen untuk bantu pendidikan di sini. Soalnya gimana ya, gurunya yang kurang, pendidikannya juga gimana. Kayak guru yang dulunya muridnya dikasih pelajaran tapi ditinggal. Hingga saat ini, Desa Subah belum mendapatkan layanan listrik dari negara. Saat malam menjelang, warga hanya mengandalkan genset untuk kebutuhan penerangan. Itu pun hanya untuk memenuhi kebutuhan selama 4 hingga 5 jam saja. Kalau di sini belum masuk listrik itu cuma udah diusul ada 3 desa, Desa Subah, Desa Sejotang, dan Desa ini Semoncol, satu paket. Tapi sampai sekarang belum masuk. Jadi masyarakat itu sampai sekarang masih menunggu-nunggu. Sebenarnya kita kan 70 tahun merdeka, kok belum sampai masuk listrik sampai di sini, gitu. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tak hanya terjadi di Bukit Satu Desa Subah. Danau Semenduk yang ada di Desa Sejotang juga mengalami kerusakan parah akibat beroperasinya perusahaan tambang bauksit. Ini adalah alat milik PT Mahkota Karya Utama yang bergerak di bidang pertambangan bauksit. Jadi semenjak mereka ini beroperasi, kurang lebih 2012 lah mungkin mulai beroperasi, sehingga danau kita ini beralih fungsi menjadi tempat penampungan limbah. Sehingga kita lihat yang ada di sana itu tanah-tanah sudah menguning, mengering ya, pecah-pecah. Jadi airnya sudah beralih, ditimbun oleh lumpur, sehingga yang ada tinggal kumpulan tanah yang sudah menguning ya. Oleh karena itu jelas ikan-ikan ya pada mati, habis, punah ya. Kami sebagai masyarakat Desa Sejotang secara umumnya ini adalah memperjuangkan danau ini. Karena memang untuk memperjuangkan cukup pelik, cukup rumit, karena ini diklaim oleh pribadi begitu, diklaim oleh pribadi. Sedangkan kami di desa hanya paling mempunyai bukti secara historis, artinya saksi sejarah. Bukti secara tertulis kita belum punya. Desa Pedalaman terletak di Tayan Kota yang merupakan kota kecamatan. Warga desa di sini umumnya bekerja sebagai nelayan. Pencari ikan utama di desa ini adalah para perempuan yang biasa mencari ikan di Danau Bekat. Kartini adalah salah satunya. Setiap hari menjelang tengah malam, perempuan usia 48 tahun ini bersiap menembus kegelapan menuju Danau Bekat untuk mencari ikan demi menghidupi keluarganya. Tak hanya berhadapan dengan gelap malam, Kartini dan nelayan perempuan lainnya juga berhadapan dengan bahaya. Salah satu bahaya adalah saat melintas bawah jembatan yang sewaktu-waktu bisa roboh.
kayu banyak. Jadi nelayan ini susah nak lewat. Jadi apa ya, jembatannya pun hampir mau rubuh nih sebelah tuh. Satu, yang itu mau rubuh. Jadi beginilah cerita anak-anak nelayan subuh-subuh. Pergi jam 12, pulangnya jam 7 pagi, berkayuh pakai sampan. Butuh waktu 3 jam mengayuh sampan untuk mencapai Danau Bekat. Setiba di danau, mereka mulai menyiapkan pesat. Pesat adalah cara menangkap ikan secara tradisional, menggunakan jaring yang 4 sisinya diikat ke tongkat kayu. Biasanya dalam semalam, hasil tangkapan Kartini bisa mencapai 3 keranjang atau sekitar 30 kg. Namun, sejak pendangkalan sungai akibat kegiatan penambangan, Kartini kini hanya mendapatkan hasil tak lebih dari 1 keranjang atau sekitar 10 kg saja. Meski begitu, semua dijalani Kartini dengan lapang. Memesat di gelap malam sambil sesekali bergurau dan bernyanyi. Pendapatan kita tidak menentu. Minimal kita hari ini dapat 10 kilo, keesokan harinya kita kadang-kadang dapat hanya 3 kilo, 2 kilo. Kalau sekarang udah payah cari ikan, Mbak. Untuk memperoleh nilai tambah, hasil tangkapan ikan sebagian diolah menjadi nugget dan abon oleh kelompok nelayan Entukan. PT ICA kemarin mendatangkan kami pelatih untuk melatih cara mengolah ikan. Seperti yang dilihat, mengolah nugget sama abon ikan. Terus mereka bekerja sama dengan Antam, mendatangkan kami pelatih daur ulang dari koran seperti ini. Mereka mulai membantu kami. Status auto, sip. Ada auto pesawat ketinggian 58 meter menuju waypoint 1. Selama ini kan mereka hanya punya gambaran yang simpel aja tentang wilayah mereka. Sementara dengan foto udara yang kita lakukan sekarang, hasilnya mereka bisa mendapatkan lebih jelas di mana wilayah mereka yang dari asalnya hutan kemudian berubah menjadi areal yang kering dan tandus. Ini adalah foto-foto yang dihasilkan dari pesawat nirawak milik Swandiri Institute. Foto-foto ini menggambarkan sebaran area dan digunakan untuk mengidentifikasi batas-batas wilayah. Dengan pemetaan drone ini akan lebih jelas menggambarkan bagaimana kondisi tutupan lahan, tutupan hutan, dan wilayah-wilayah masyarakat yang berada di dalam desa. Nah, ini yang akan kita dorong melalui skema hutan adat. Kebijakan terkait adat ini, perlindungan wilayah masyarakat adat ini ada di tangan pemerintah daerah. Jadi bukan lagi di tangan pemerintah pusat. Nah, ini sebenarnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk segera mengakui dan melindungi hak-hak tenurial masyarakat adat yang selama ini diabaikan oleh pemerintah dan negara ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai tahun 2015, tiap desa berhak mendapatkan dana desa yang dialokasikan dari anggaran negara. Mengatur tentang belanja desa, karena ini terkait dengan dana yang diperoleh nantinya menjadi tanggung jawab mereka untuk mengelolanya sebagai dana pembangunan desa. Guna meningkatkan kapasitas warga dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa, warga ikut serta dalam pelatihan pengelolaan anggaran. Kalau ada musrenbang desa nanti, yang perlu dilakukan oleh perangkat desa adalah sosialisasi tentang belanja prioritas. Dari sosialisasi kami juga melakukan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mulai membaca anggaran, kemudian mengadvokasi anggaran. Nah, masyarakat mulai memantau pelaksanaan anggaran dan pembangunan. Salah satu bentuk kerjasama pantauan kami terhadap anggaran juga adalah bekerjasama dengan lapor
saluran komplain dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan di situ masyarakat bisa melakukan pengaduan-pengaduan terhadap monitoring anggaran. Industri ekstraktif menjadi salah satu fokus program kerja Seati, di mana kami melihat adanya potensi pengawasan yang cukup besar. Industri ekstraktif juga menyumbangkan pendapatan yang cukup besar kepada negara, dan itu tentu saja sangat rawan untuk dikorupsi atau sangat rawan dengan tata kelola yang tidak transparan. Bila hal tersebut dikelola dengan secara lebih transparan, tentu saja kami mengharapkan itu bisa memberikan dampak yang lebih baik pada masyarakat, terutama pada masyarakat terdampak di area pertambangan atau industri ekstraktif, dan tentu saja itu nanti akan meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar situ. Pemerintah harus menyediakan informasi yang bisa diakses, yang transparan, dan bisa diakses oleh masyarakat, bisa digunakan. Yang kedua, pemerintah harus memperbaiki tata kelola dalam hal sistem perizinan, kemudian pemerintah juga harus mulai transparan dengan penjualan hasil tambang, termasuk juga perhitungan penerimaan negara, dan pemerintah juga harus transparan bagaimana menggunakan dana-dana industri ekstraktif untuk pembangunan masyarakat. Perda inisiatif tentang masyarakat adat ini, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, jadi baik sekali. Itu positif, kita dukung itu. Dan mudah-mudahan perda ini bisa terwujud ini. Nah, dan saya tadi sudah tegaskan bagaimana perda ini bisa masuk dalam prolegda kita di 2016 kan. Ke depan bahwa kita akan lebih selektif lagi untuk melihat investasi-investasi yang masuk ke desa kita. Kalau dampaknya akan seperti ini, mungkin tidak akan bisa mensejahterakan penduduk yang ada di desa kita seperti itu. Melihat kondisi danau kita sudah seperti ini, ya tentu pertama kita akan perjuangkan hak danau ini untuk kembali ke masyarakat adat. Sekarang udah masuk dibangun oleh PT SMA jembatan di kawasan danau kami. Udah mulai ditanami sawit, udah masuk pabrik itu getah meluncur di danau kami. Jadi sebelum semakin habis danau kami mohon bisa dijadikan danau lindung.